Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 1% lebih ke angka 6.923. Dan video ini saya coba menganalisa saham GoTo yang hari ini naik lumayan tinggi untuk melihat apakah saat ini waktu yang tepat untuk kita entry atau sebaiknya wait and see dulu. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo bisa kita lihat hari ini naik hampir 11% ke harga 91. Tapi jika kita perhatikan di grafik, walaupun hari ini naik lumayan tinggi, GoTo secara tren menurut saya masih belum bagus. Bisa kita perhatikan, pada tanggal 13 Desember kemarin pun, GoTo sempat naik lebih tinggi daripada hari ini, sempat menyentuh harga 100, tapi ternyata masih gagal break dan kembali melemah. Jadi walaupun hari ini naik 11% atau mendekati 11%, menurut saya jangan terlalu euforia. Apalagi bisa kita perhatikan di sini, kenaikan hampir 11% ini malah ada distribusi. Asing juga belum terlihat masuk akumulasi saham GoTo. Jadi bisa saja kenaikan ini juga hanya kenaikan sementara. Tapi jika kita perhatikan memang saat ini support lumayan kuat itu di 82. Karena beberapa kali menyentuh harga 82, GoTo masih bisa bertahan. Sehingga minimal saat ini tren GoTo mulai sideways. Sehingga selama sideways, jadi ada potensi untuk mencoba reversal trend. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya untuk lebih amannya adalah wait and see dulu. Selama GoTo masih gagal naik di atas angka 100 yang saat ini merupakan resisten psikologis, apabila teman-teman mau entry, menurut saya harus hati-hati. Karena potensinya untuk sideways cenderung downtrend masih sangat besar. Apalagi bisa kita lihat, kenaikan tinggi hari ini malah ada distribusi. Jadi paling aman adalah tunggu GoTo berhasil naik di atas harga 100. Apabila berhasil naik, secara teknikal akan lebih bagus trennya karena sudah mulai tanda-tanda untuk reversal atau minimal GoTo mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, sehingga ada potensi saya lihat untuk naik menuju target terdekat itu di 120. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di 150. Jadi apabila teman-teman belum entry, wait and see untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman hari ini sudah berhasil beli di sekitar daerah support 82 atau sampai 85, bisa hold terus selama support ini tidak terlewati dengan target take profit jangka pendek di harga 100. Apabila harga 100 juga masih gagal ditembus saham GoTo, selanjutnya saya akan analisis saham AMRT yang hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 2.820. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat AMRT terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi kemarin tanggal 26 memang AMRT sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi karena candlenya menurut saya masih kurang oke, sehingga hati-hati pada saat itu ada potensi untuk false breakout, tapi hari ini sudah terkonfirmasi break. Dan kenaikan hari ini yang lumayan tinggi membuat AMRT naik mengetes resisten di 2.800. Jadi saat ini 2.800 jika kita lihat memang merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham ini. Tapi secara tren, saham AMRT sudah mulai bergerak uptrend kembali karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 2.640 sudah berubah menjadi supportnya. Dan garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai naik dan telah berpotongan. Dan bisa kita lihat kenaikan tinggi ini bisa kita perhatikan juga masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham AMRT. Jadi dari data yang kita dapat, kenaikan tinggi ini tetap harus hati-hati. Pertama, karena tidak ada akumulasi, malah ada distribusi, plus saat ini menyentuh resisten. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata besok AMRT masih terkonfirmasi gagal break resisten 2.800. Dan apabila gagal break, saya lihat AMRT masih ada potensi untuk kembali turun menuju garis EMA 50 untuk meretest kembali. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, AMRT masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 2.800 dan break
resisten ini untuk lanjut naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di 3000. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see juga, bisa buy on breakout apabila ternyata besok MACD masih berhasil naik dari harga 2800 dengan candle lumayan solid, bisa teman-teman coba ikutan entry dengan target jangka pendek juga di 3000. Tapi apabila ternyata kenaikan besok juga tidak ada akumulasi, teman-teman harus perhatikan terus pergerakan saham ini. Karena bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara, karena jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini saham AMT sudah mulai bergerak naik. Jadi sebelumnya di sekitar harga 2550, saat ini sudah 2800, sudah lumayan tinggi, bisa saja saat ini sudah rawan take profit jangka pendek. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, harus disiplin. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Cepin yang bisa kita lihat saat ini juga sudah naik kembali mengetes resisten di 6000. Jika kita perhatikan harga 6000 saat ini merupakan resisten kuat untuk saham Cepin. Karena setiap kali mengetes harga 6000, Cepin selalu gagal break. Pada tanggal 16 dan 19 pun bisa kita lihat Cepin berusaha untuk naik dari harga 6000 masih gagal break dan sempat bergerak turun. Tapi secara tren walaupun Cepin beberapa kali gagal break harga 6000, tren Cepin saat ini masih oke. Karena bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan garis EMA CD pun saat ini masih bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan 3% ini terlihat ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhir masih akumulasi. 2 minggu terakhir jika kita lihat asing juga masih terus masuk akumulasi saham Cepin. Jadi untuk Cepin apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa hold terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati, atau pertimbangkan juga untuk take profit dulu apabila memang gagal break resisten kuat ini. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 5800-an untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry juga masih bisa pantau untuk buy on breakout. Karena apabila harga 6000 terlewati, harga 6000 akan berubah menjadi support kuatnya dan Cepin berpotensi lanjut naik ke 6200 sampai 6300. Jadi Cepin secara tren karena masih oke, masih sangat layak untuk di hold dan bisa masuk ke watchlist. Selanjutnya saya akan coba analisa saham LPPF yang bisa kita lihat saat ini juga mencoba untuk bangkit dan break garis EMA 50 kembali. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 4820. Dan LPPF hari ini naik 3% lebih ke harga 4880. Jadi jika kita perhatikan kemarin LPPF sempat turun mengetes support di EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 4610. Tapi setelah mengetes bisa kita lihat LPPF masih bisa rebound dari garis EMA 150. Saat ini mencoba untuk break atau naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Apabila berhasil break, maka LPPF trennya akan membaik kembali sehingga ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten psikologisnya di harga 5000. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham LPPF. Jadi saham LPPF apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 4800. Jadi tunggu di sekitar harga 4800 sampai 4820. Apabila LPPF kembali turun mengetes target harga ini masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry dengan target jangka pendek di harga 5000 atau hold saja selama garis EMA 50 yang teman-teman entry tidak terlewati. Dengan target lebih jauh itu di 5300. Karena apabila harga 5000 terlewati, LPPF berpotensi lanjut naik ke 5300 atau resisten berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.